Yap, yo hello bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi sama abang lo Chandra Sandika dari Tricking Dulu Baru Kamu. Oh iya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, di sini gue ngebahas seputar olahraga, terutama olahraga tricking yang gak melulu soal tutorial, video battle atau video challenge. Namun gue tarik lagi ke berbagai aspek seperti podcast, sejarah, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari tricking. Semoga bisa menjadi penyegaran untuk konten-konten tricking yang udah ada dan bagus-bagus. Yoi, gue udah pakai bandit di sini, artinya gue bakal ngebahas seputar bela diri, terutama bela diri yang bisa dikatakan palsu. Oke, kita kenalan dulu. Gue ini Chandra Sandika. Gue taekwondo dari SMP kelas 1 sampai sekarang gue masih di taekwondo. Gue merah strip 2 sih, karena gue mau ke hitam cuma sertifikat gue hilang, jadi gue masih tetap di merah strip 2. Tapi udah cukup lah makan asam garam taekwondo. Dan gue juga pernah di Sansou. Sansou itu buat yang nggak tahu mungkin namanya sekarang adalah Sanda. Sansou itu adalah cabangnya dari Wushu, ada Taolu dan ini ada Sansou. Kalau Taolu itu lebih ke jurus, lebih ke hafalan, main pedang dan lain-lain. Kalau si Sansou ini lebih mirip gabungan tinju, kickboxing dan juga gulat. Ini adalah Sansou. Dan gue pernah di kickboxing, pernah di Muay Thai, jadi gue merasa cukup kompeten untuk mengkomentari untuk memberikan tanggapan mengenai bela diri yang gue anggap sedikit nyeleneh dan palsu. Oke, gue mulai dari keresahan gue tentang sedikit banyak sekarang coach-coach di gym. Mungkin gak semua gym, tapi beberapa gym yang dia mengajar Muay Thai atau dia ngajarin kickboxing, tapi sedikit salah. Sedikit salahnya, gue dan teman-teman gue di kickboxing ketika lihat adalah yang paling terasa di padwork-nya. Padwork itu buat yang gak tahu, ini adalah lu mukul, gue megangin punching pad. Nah, itu aktivitasnya namanya padwork. Nah, pas padwork ini si coach-coach ini malah ngasih padnya ini duluan sebelum membernya mukul, dia udah ngasih duluan. Bam. Jadinya kelihatannya lebih kayak tos-tosan gini doang. Sedangkan aturannya, basicnya kita maksimal ngasih 30%, lawan member kita 70% datang, kita kasih 30%. Jadi ketemu. Nah, sedangkan ini coach-coach yang bisa gue bilang abal-abal ini, dia malah nyamperin gini, bam. Jadi lebih kayak apa ya, kayak bukan mukul lah. Dan mereka selalu beralibi adalah ini untuk membernya sehat doang, untuk membernya keringetan doang. Kita yang udah di bela diri kickboxing, tinju, Muay Thai merasa sakit hati lah. Kenapa? Karena kalau pengen keringetan doang ya udah bilang aja membernya maling, biar dia dikejar-kejar orang. Itu kan sama keringetan juga. Artinya di sini nggak bisa lu sembarangan ngajar sehingga menghilangkan unsur dari bela diri itu sendiri. Jadi Muay Thai-nya hilang, kickboxing-nya hilang, itu nggak bisa. Mungkin lu sekarang punya sertifikat, karena sertifikasi itu sekarang mungkin lebih mudah. Lu punya uang 2 juta, 3 juta, lu ikutan sertifikasi terus lu dapet, terus bisa ngajar. Mungkin bisa aja, cuma di sini adalah nggak bisa asal-asalan bro. Ketika lu ngajar, lu harus bener, lu harus tahu tuh Muay Thai itu kayak gimana, kickboxing itu kayak gimana, biar bukan member lu aja yang seneng, tapi orang-orang di kickboxingnya, orang-orang di Muay Thai-nya itu juga bangga, itu juga bakal seneng mereka. Nggak bakal pas lihat kok anjir, kok ini kayak tos-tosan nih, kayak bercandaan nih, ini kickboxing apaan nih, kayak bercandaan kayak gini. Jadi orang tuh berhak untuk negor. Kenapa? Karena dia juga ngerasa ini olahraga dia. Kenapa olahraga dia kok jadi kayak tiktokan doang nih, kayak bercandaan. Itu berhak negor. Nah, buat kalian yang ingin ngajarin orang, kalian harus ya make sure kalian belajarnya udah agak lama dulu deh. Agak lama dulu, jangan mungkin sebulan 2 bulan terus kalian jadi coach. Nggak bisa seperti itu. Kemudian kita ke yang lagi rame di sosial media seperti Instagram dan YouTube, yang banyak banget bela diri yang bisa mukul orang dari jarak jauh, bisa mentalin orang 10 orang langsung mental. Itu banyak banget yang beredar kayak gitu, bisa nendang pilar, bisa nendang mukul durian, bisa nahan peluru pakai telapak tangan, bikin tutorial kayak gitu. Ini kan seakan-akan merendahkan orang-orang bela diri yang udah parah banget nih dedikasinya di bela diri, udah belajar tahunan, udah belajar, tiba-tiba ada tutorial nahan peluru pakai telapak tangan. Itu kan orang-orang yang di bidang itu, yang expert di bidang itu,
itu merasa sakit hati. Ini kayak ini ajaran yang sesat. Orang-orang yang ngasih tutorial apa ya, mukul durian, terus batunya pecah, apa nendang pilarnya pecah, itu kan bullshit lah. Mungkin ada, ya gue percaya ada. Misalnya video-video di Indonesia itu biasanya di compare dengan video-video di Shaolin. Bang, ini ada kok nih Shaolin gini, kenapa mereka nggak dibully? Iya, seperti ada YouTuber sekarang Renton ini adalah biksu. Dia bilang memang ada di Shaolin juga ada yang mukul batu, ada juga yang nendang pilar, memang ada, itu betulan ada, tapi itu hanya untuk pertunjukan, dan itu pun mereka tetap merasa sakit. Jadi bukan berarti mereka udah latihan bertahun-tahun terus mereka nggak sakit, tetap aja mereka sakit. Si Renton bilang itu tetap sakit, cuma itu nggak ditunjukin rasa sakit itu. Setelah show-nya berakhir baru deh mereka curhat-curhat, ini sakit ya tadi, emang mereka manusia biasa tetap sakit, itu untuk pertunjukan doang. Dan latihannya pun bener-bener udah seumur hidupnya mereka untuk lakuin itu, untuk berlatih mukul batu itu udah parah banget, udah bertahun-tahun, bukan yang sebulan 2 bulan terus lu bikin tutorial di YouTube bisa nih mukul durian, nggak kayak gitu. Jadi si Renton ini bilang memang ada, cuma latihannya parah banget. Itu jadi seperti gue juga pernah pas gue di Sansol, kita pakai botol, si tulang kering kita pakai botol sampai tulang kering kita itu sedikit menonjol dan agak baal lah, agak mati rasa. Terus untuk orang-orang boxer mungkin kalau kalian tahu Tarung Derajat, ini bisa knuckle di sininya karena dia push up pakai ini terus di sininya ada kayak apa ya, di sini ada kayak kapalan gitu, kayak ada daging lagi sini di knucklesnya. Ini karena latihan yang sering, latihan yang diulang-ulang terus di sininya ada sedikit kelainan lah kalau dibilang dengan manusia umum. Ini dengan orang-orang umum ini ada sedikit perbedaan di knucklesnya. Nah ini bikin jadi mati rasa, bikin seperti, kalau gue bilang sih mungkin ada saraf yang rusak. Ada saraf yang rusak ini bikin dia sedikit kurang sensitif terhadap rasa sakit. Misalkan kalau orang umum ditendang low kick nih ke pahanya itu pasti sakit banget. Nah kalau kalian lihat di UFC nih, dicek itu tendang low kick, mereka biasa-biasa aja. Mereka sakit tetap sakit, tapi tidak sesakit orang umum karena mereka udah latihan bertahun-tahun, udah tulang keringnya itu udah dibikin sebaal mungkin, sekuat mungkin, jadi tetap merasa sakit tapi nggak sesakit orang umum. Nah sekarang kita bahas yang di Indonesia yang banyak beredar adalah video-video tentang yang kemarin di Pesulap Merah itu ada satu perguruan yang orangnya ngerumunin terus mental. Nah yang gue sayangkan adalah di Indonesia ini banyak yang percaya seperti itu. Gue sendiri adalah orang yang sangat tidak percaya ilmu-ilmu seperti itu, walaupun gue dekat dengan orang-orang yang sangat mempercayai sangat mempercayai ilmu seperti itu. Gue pernah di satpam itu gue pernah ditawarin sama teman gue yang satpam juga, Pak isi nih namanya Laduni, gini-gini kalau bapak tidur terus ada misalkan maling mau nusuk bapak gak bakal bisa, dia bakal mental. Gue nggak percaya, makanya gue nggak mau. Mungkin kalau yang percaya silahkan, cuma gini nih, gue tanya, lu percaya gak kalau ada manusia bisa terbang? Lu percaya gak kalau Superman itu beneran real? Kalau Iron Man itu beneran real? Kalau X-Men itu beneran real? Lu percaya gak? Spider-Man itu beneran nyata? Lu percaya gak? Kalau lu gak percaya, nah kenapa lu harus percaya? Zaman sekarang ada orang yang bisa mukul dari jarak jauh. Zaman sekarang ada orang yang mau dipukul, mau ditusuk, pisaunya mental. Kenapa lu harus percaya itu sedangkan lu gak percaya ke film-film? Tapi ilmu-ilmu seperti itu malah lu percaya aja, itu kayak nanggung banget, tau gak? Kayak nanggung banget. Lu tahu nih kalau film bohongan, tapi lu kok percaya nih ada orang bisa mukul dari jarak jauh? Itu kan nanggung banget. Logika lu jadi setengah-setengah. Kalau gua gak percaya film itu real, dan gua gak percaya juga ada orang zaman sekarang bisa dipukul terus yang mukulnya mental. Itu kan gak logik. Itu ilmu telekinetika itu gak logis. Dan dia anehnya bisanya itu untuk ke seperguruannya doang. Kalau di luar perguruannya itu ilmunya gak berlaku. Itu jadi kayak beda server gitu, jadi ngaco kan. Si Pesulap Merah ini kan dibilang kamu gak percaya dan kamu kurang
kurang apa ya, kayak kurang nafsu gitu mukulnya, kayak kurang niat. Jadi harus niat dulu, dia bakal mental. Terus misalkan lu dijamret di pasar atau di apa, di begal, terus jamretnya mau nusuk lu, terus lu bilang lu harus percaya ke gua, gua bisa mukul lu dari jarak jauh. Masa lu bilang kayak gitu dulu, lu keburu ditusuk dong, nggak masuk logika kan. Kamu harus percaya ke gua, kamu harus percaya ke saya bisa mukul anda dari jarak jauh. Kalau nggak percaya, ilmunya nggak bakal kepake, harus percaya dulu. Ini kan nggak masuk logika, jadi nggak make sense. Terus kayak yang viral banget kan, ini udah males banget ini, yang si Cece ini kan, itu banyak banget yang percaya sampai ngefans banget kan, yang dia bisa mukul durian sampai batunya pecah, dia bisa mukul pilarnya hancur. Untuk orang-orang yang seperti itu, gua saranin adalah lu harus lihat dulu berat badannya orang ini berapa, objek yang dipukul tuh apa, dan masuk logika gak bisa hancur. Karena di sini adalah massa berat badan orang ketika mukul itu ngaruh. Misalkan ada orang 60 kilo nih, ini makanya ada weight class, ada kelas berdasarkan berat badan. Itu di semua bela diri rasanya ada. Misalkan 60 kilo nih, si A ngelawan 80 kilo nih si B. Ini udah bisa dipastikan 80 kilo ini bakal menang. Kenapa? Karena masa pukulannya bakal beda. Terus kalau misalkan si 80 kilo ini ada di ground position, dia ada di atas, si 60 kilo ini bakal susah banget buat bangun. Karena memang berat badan tuh ngaruh banget. Nah ini sama juga. Ketika kita ngehancurin benda, kita lihat dulu bendanya apa, yang ngehancurinnya berat badannya berapa nih kira-kira. Mungkin nggak masuk logika nggak? Ketika dia adalah, sebut aja si Cece ini mungkin 50 kilo, ngancurin durian, batu kali, si berat badan ini butuh speed yang gimana supaya dapat power yang gede. Tapi karena berat badan ini terlalu kecil dan ini gak bakal masuk logika gua, si pukulannya gak bakal Holyfield, Mike Tyson aja belum tentu bisa itu batu kali sampai hancur dengan berat badan mereka yang gede banget, dengan latihan mereka yang udah tahunan. Tiba-tiba ada Cece yang 50 kiloan lah, tiba-tiba bisa ngancurin durian sampai batu kalinya pecah, kan itu sangat-sangat tidak masuk akal. Ini mencederai orang-orang bela diri yang udah lama belajar bela dirinya, dan tiba-tiba ada orang-orang seperti itu yang seakan-akan merendahkan orang-orang yang udah belajar bela diri tahunan, bahkan puluhan tahun. Tiba-tiba ada orang nih mengaku master, ngalahin 200 orang, terus ada yang berantem lawan 10 orang, 5 orangnya meninggal. Ini kan kayak apa ya, kayak sedih lah. Orang-orang yang beneran di bela diri itu pasti sedih juga. Kayak bela diri itu kayak dicederai lah. Untuk orang-orang silat juga, mereka banyak yang gak nerima. Ini silat kayak di bahan lelucon. Kalau di kayak gini, saya 200 orang nih di gang sempit, saya wata. Ini kan malah jadi halu, malah jadi hoak. Dan untuk kalian praktisi bela diri yang mau ngajar, yang mau bikin tutorial, entah itu tutorial nahan pistol pakai tangan atau apapun itu, dari gua, adalah saran dari gua bukan ahli bela diri, tapi gua ada sebagai orang awam. Di sini gua akan ngomong saat ini di menit ini sebagai orang awam. Kalian jangan menjual sesuatu yang nggak jelas. Kalian jangan menjual sesuatu yang nggak real. Jangan demi AdSense, jangan demi popularitas kalian bikin tutorial yang aneh-aneh, seperti ditembak dari belakang atau nahan pistol pakai tangan supaya nggak nembus ke sini. Ini kan kocak anjir. Oke, karena udah kelamaan, itu aja bacaan dari gua. Semoga bermanfaat. Salam dari abang lo, salam Kickboxing Indonesia. Always. See you on the next videos.